Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B dengan NIM 1908 1020 49. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam musnad ilaih dan nilai-nilai kebalagohannya. Mari kita simak penjelasannya. Pengertian musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan atau yang disandarkan kepadanya atau khobarnya. Jadi musnad ilaih itu adalah mubtada yang memiliki khobar, fa'il, naibul fa'il, dan isim-isim dari amil nawasih seperti kana, inna, dan donna. Artinya, kata atau lafaz yang disebut dengan musnad ilaih pada kalimat dibatasi hanya ketika menduduki posisi-posisi yang tadi, yang khobar, fa'il, naibul fa'il, dan isim-isim dari amil nawasih. Terkait jenis-jenis atau macam-macam musnad ilaih yaitu sama dengan keberadaan atau keadaan musnad ilaih atau ahwalul musnad ilaih. Nah, keberadaan musnad ilaih ini pada suatu kalimat tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terkait dengan penyebutan atau az-zikru, pembuangan, al-hadzfu, dan pengkhususan atau at-ta'rifu. Yang pertama yaitu penyebutan musnad ilaih atau zikrul musnad ilaih. Apa sih yang disebut penyebutan musnad ilaih? Nah, penyebutan musnad ilaih itu alasannya pada suatu kalimat selalu disebutkan atau tidak dibuang, karena dia itu merupakan unsur terpenting agar tidak menimbulkan salah faham, meskipun pada praktiknya musnad ilaih ini terkadang dibuang. Adapun tujuan dari penyebutan musnad ilaih yaitu yang pertama, menambah kejelasan dan memantapkan si pendengar seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam kata ulaika yaitu isim isyarah. Nah, dalam kalimat ulaika ini, kata ulaika ini yang diulangnya dan disebutkannya itu 2 kali. Ulaika dan wa ulaika. Nah, secara kaidah nahwunya boleh saja membuang ulaika atau mubtada atau musnad ilaih. Nah, yang kedua sebab sudah bisa diwakili oleh ulaika yang pertama. Jadi, berarti yang ulaika yang kedua itu bisa juga dibuang kalau menurut kaidah nahwunya, karena sudah ada dalam kata yang pertama, ulaika yang pertama. Namun, tidak demikian menurut ilmu balaghah, sebab dengan diulangnya ulaika kedua justru akan menambah kejelasan dan kemantapan bagi si pendengar bahwa mereka yang mendapatkan petunjuk. Mereka itulah yang beruntung. Berarti kan artinya ulaika itu mereka itulah. Sedangkan wa ulaika dan merekalah. Berarti kalau wa ulaikanya dihilangkan, artinya itu langsung berarti ya humul muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim humul muflihun. Jadi itu kata kalimat itu tuh tidak enak didengar atau tidak enak diucapkan, dan artinya juga menyeleweng ya. Nah, itu kejelasan yang pertama, penyebutan musnad ilaih yang pertama. Sedangkan yang keduanya yaitu lemahnya pemahaman si pendengar
Nah, alasan yang kedua ini, musnad ilaih itu tidak dibuang sebab lemahnya pemahaman si pendengar sehingga musnad ilaih tidak mungkin dibuang yang justru bisa menimbulkan salah faham. Contohnya, zahaba ilal madrasah. Nah, fa'il atau musnad ilaih pada contoh zahaba ilal madrasah itu tidak tampak, maka sudah tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan dan salah pemahaman sebab tidak dijelaskan siapa yang pergi ke sekolah. Nah, jadi kalau ada fa'ilnya, misalkan Muhammad zahaba ilal madrasah, kan itu sudah jelas ya artinya Muhammad pergi ke sekolah, sedangkan ini tidak ada kejelasan dari fa'ilnya. Nah, itu adalah penyebutan musnad ilaih yang kedua. Yang ketiganya yaitu merasa senang atau menyukai. Nah, alasan yang ketiga ini musnad ilaihnya itu tidak dibuang sebab si mutakalim merasa senang dengan apa yang dia sebutkan. Ketika dia menyukai sesuatu, pasti akan senang menyebutnya. Misalkan, apakah Khalid baik kepadamu? Ya, Khalid baik kepadaku. Itu adalah penyebutan yang ketiga. Yang keempatnya yaitu menghina. Contoh dari menghina yaitu hal sujinal qatilu. Naam, sujinal qatilu. Apakah si pembunuh telah dipenjara? Ya, si pembunuh telah dipenjara. Yang kelimanya yaitu penghormatan. Contohnya hal hadara Roisul Jamhuriyatin al-Indonesia. Naam, hadara. Naam hadara Jaku wayadudu. Penjelasan yang keenam yaitu contohnya kagum ya. Contohnya itu man yusari'ul asada qala Khalidun yusari'ul asada. Siapa yang bergulat dengan singa? Khalid yang bergulat dengan singa. Penjelasan yang ketujuh yaitu memanjangkan perkataan. Nah, maksud dari memanjangkan perkataan ini sebab berharap perhatian penuh dari si pendengar. Seperti jawaban Nabi Musa atas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha maribu ukhra. Surat Taha. Yang artinya, dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada manfaat yang lain. Taib. Penjelasan yang kedua yaitu pembuangan musnad ilaih atau hadful musnad ilaih. Nah, membuang musnad ilaih ini pada dasarnya itu tidak sesuai dengan kaidah dasar. Sebab musnad ilaih itu merupakan unsur terpenting dalam kalimat sebagaimana telah disinggung pada penjelasan yang sebelumnya. Namun, hal ini bisa terjadi dengan tujuan tertentu yang tentunya tidak terlepas dari rahasia balaghah. Nah, pembuangan musnad ilaih ini dari suatu kalimat terkadang tampak ketika di-i'rab dan bisa diperkirakan, seperti kalimat ahlan wa sahlan di mana fi'il dan fa'il telah dibuang dengan perkiraan. Bisa dilihat pada materi nahwu maf'ul bih dan maf'ul mutlak ya. Dan pembuangan musnad ilaih juga terkadang tidak tampak sama sekali ketika di-i'rab.
namun akan tampak setelah kandungan maknanya kita perdalam. Adapun sebab dan tujuan musnad ilaih dibuang yaitu yang pertama, adanya qarinah atau adanya petunjuk. Nah, musnad ilaih dibuang sebab adanya pertanda pada kalimat tersebut yang mudah diketahui si pendengar. Contohnya yaitu fa'aqbalat imra'atuhu fi surratin fasokkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Surat Dzurriyyat ayat 29, yang artinya kemudian istrinya datang tercengang lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Nah, kata ana adalah musnad ilaih atau mubtada yang tidak tampak pada ayat di atas sebab sudah jelas petunjuknya. Nah, perkiraannya itu adalah ana ajuzun akimun. Itu adalah sebab dan tujuan yang pertama. Yang keduanya yaitu menutupi sesuatu dari selain mukhatab. Nah, maksud dari menutupi sesuatu dari selain mukhatab ini yaitu sesuatu bermaksud menutupi sesuatu kepada orang-orang dari selain mukhatab atau orang yang diajak bicara. Misalkan seseorang berkata telah sukses dengan maksud yang sukses itu adalah Khalid dan hanya ditujukan kepada orang yang telah sama-sama mengetahuinya. Yang ketiga yaitu meringkas perkataan sebab sempitnya konteks. Nah, membuang musnad ilaih dengan maksud meringkas itu sebab situasi seperti sakit, pusing, sedih, atau bahkan juga malas menjawab. Contohnya yaitu qala li kaifa anta qultu alil saharun daimun wa huznun tawilun. Yang artinya dia berkata kepadaku, "Bagaimana keadaanmu?" Aku berkata, "Aku sakit, susah tidur dan sedih tidak berujung." Nah, pada ungkapan syair yang di atas itu terdapat dua musnad ilaih yang dibuang yaitu kata ana dan kata hali. Kalimat lengkapnya yaitu qala li kaifa anta qultu ana alilun hali saharun daimun wa huznun tawilun. Nah, itu adalah yang sebab dan tujuan yang ketiga. Yang keempatnya yaitu menguji kadar ingatan pendengar. Nah, alasan membuang musnad ilaih lainnya yaitu sebab menguji lawan bicara. Apakah dia bisa mengetahui dengan apa yang dimaksud atau tidak? Contohnya yaitu nuruhu mustafadun min nuri syamsi. Sinarnya diperoleh dari sinar matahari. Nah, perkiraan untuk musnad ilaih yang dibuang adalah kata bulan atau kata qamar. Yang kelima yaitu musnad ilaih sudah jelas diketahui hakikatnya. Contoh, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Yang artinya Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, yang maha tinggi. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 9. Jadi pada lafaz Allah itu adalah musnad ilaih atau mubtada yang tidak perlu disebutkan kembali sebab sudah jelas hanya Allah lah yang mengetahui semua hal gaib dan nyata. Perkiraannya yaitu Allah alimul ghaibi. Yang terakhir yaitu sebab takut atau al-khawfu minhu. Nah, jadi musnad ilaih dibuang sebab alasan takut apabila disebutkan. Contohnya yaitu duriba Khalidun yang artinya Khalid telah dipukul. Nah, jadi si pembicara ini tidak menyebut fa'ilnya atau si pelakunya atau musnad ilaih sebab kenapa? Karena dia itu merasa takut
lalu dia sembunyikan dengan cara memajhulkan fiil dorobanya. Jadi perkiraannya itu doroba Zaidun Kholidan, yang artinya Zaid memukul Khalid. Yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu mema'rifatkan musnad ilaih atau ta'rifu musnad ilaih. Jadi pada dasarnya musnad ilaih itu harus ma'rifat atau harus khusus. Kenapa? Karena sebab dia itu berstatus sebagai mahkum alaih atau orang yang dihukumi, yang tentunya harus jelas dan diketahui agar menjadi pengertian yang baik. Banyak cara untuk mema'rifatkan musnad ilaih, seperti mengungkapkan dengan isim alam, domir, isim mausul, menambahkan huruf alif lam, idofat, dan nida. Semua itu tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Tujuannya diantaranya yaitu yang pertama yaitu musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk domir. Nah, jadi mema'rifatkan musnad ilaih dalam suatu kalimat itu boleh dengan menggunakan 3 bentuk domir, yaitu mutakalim, si orang pertama, mukhatab, orang kedua, dan goib, orang yang ketiga. Dari ketiga bentuk domir yang ketiga tadi itu adalah tingkatan ma'rifat tertinggi, yaitu mutakalim, lalu mukhatab, dan goib. Contoh mutakalim atau contoh orang pertama seperti sabda Rasulullah, ana an-nabiyyu la kadzab, ana benu Abdul Muthalib. Ana, nah kata ana ini menjadi musnad ilaih, sedangkan kata an-nabiyyu yaitu sebagai musnad, yang artinya akulah nabi yang tidak berdusta, aku putra Abdul Muthalib. Contoh si mukhatabnya atau orang keduanya yaitu wa antal ladzi akhlaftani ma wa'adtani wa asyamta biman kana fika yalum. Nah, kata anta, wa anta ini menjadi musnad ilaih, sedangkan kata alladzi, wa anta alladzi, nah kata alladzinya itu wa anta alladzi akhlaftani, nah kata alladzi akhlaftani ini menjadi musnadnya, yang artinya engkaulah yang mengingkariku apa yang kau janjikan kepadaku dan telah kecewa lantaran aku orang yang mencela kepadamu. Nah, sedangkan contoh goib atau orang yang ketiganya yaitu wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Surah Yunus ayat 109. Yang menjadi musnad ilaihnya yaitu kata wahwa khairul hakimin. Nah, kata wahwanya ini menjadi musnad ilaih, sedangkan yang menjadi musnadnya itu adalah depan kata wahwa yaitu khairu, wahwa khairul hakimin. Nah, jadi kata khairu ini menjadi musnad. Ma'rifat yang keduanya yaitu musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk isim alam atau alamiah. Apa sih yang dimaksud musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk isim alam? Nah, dalam ilmu nahwu, isim alam itu termasuk isim ma'rifat yang secara jelasnya dan spesifik namanya itu disebutkan tanpa adanya batasan tertentu. Tujuannya yaitu tujuan dari musnad ilaih yang dima'rifatkan dengan isim alam atau penyebutan nama yaitu yang pertama ihdor. Jadi ihdor ini adalah memberi kesan pada hati pendengar tentang
diri seseorang yang dikemukakan dengan nama aslinya agar dapat menjadi pembeda dari selainnya. Contohnya ya, yang yaitu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah ayat 127. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Nah, mana yang menjadi musnad dan musnad ilaihnya dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 tersebut? Yang menjadi musnadnya yaitu yarfa'u wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Nah, jadi yang menjadi musnadnya itu yarfa'u. Sedangkan yang menjadi musnad ilaihnya itu yaitu Ibrahim, depannya yarfa'u. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Jadi pada ayat tersebut itu secara jelas musnad ilaihnya itu dikemukakan dalam bentuk ma'rifat isim alam dengan penyebutan nama asli dari Nabi Ibrahim. Tentu hal ini itu meninggalkan kesan gitu ya pada kita bahwa dialah Nabi Ibrahim yang meninggikan Baitullah, bukan Ibrahim yang lain. Yang keduanya yaitu at-tabarruk, mendapatkan berkah. Contohnya seperti perkataan akhromani untuk menjawab sebuah pertanyaan, hal akhromakallah, Allah akhromani, apakah Allah memuliakanmu? Semoga Allah memuliakanku. Yang selanjutnya yaitu al-mad fi al-qob, pujian atas lakob atau julukan seseorang. Contohnya ya seperti ja'a syuja, ja'a nasar, telah datang si pemberani atau telah datang si nasar, si penolong ya. Selanjutnya ada al-ihanah, yaitu menghinakan seperti perkataan ja'a sohor. Selanjutnya ada optimisme atau at-tafa'ul seperti perkataan ja'a surur, kegembiraan telah datang. Selanjutnya ada pesimisme atau at-tasya'um seperti perkataan huzbun fi balad. Selanjutnya ada at-talazzuz, merasa enak mengucapkannya seperti perkataan syair ini nih. Contohnya, billahi ya dhabiyati alqa'i kulna lana laila min kunna am laili minal bashir, yang artinya wahai wanita-wanita cantik, katakanlah kepada kami, adakah lailaku di antara kalian? Selanjutnya ada kinayah. Nah, kinayah ini artinya itu sindiran terhadap kebaikan atau keburukan seseorang, seperti Abu Lahab fi'lun kadza. Nah, itu adalah penjelasan dari musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk isim alam. Yang ketiga yaitu musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk isim mausul. Jadi pada isim mausul merupakan isim yang berfungsi memperjelas dan menjadikan ma'rifat itu suatu kalimat. Contohnya alladzi kana ma'ana amsi safirun, yang artinya orang yang bersama kita kemarin adalah seorang musafir. Tujuan dari musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk isim mausul yaitu yang pertama ada at-tashwik. At-tashwik, apa itu at-tashwik? At-tashwik adalah
menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu, yakni ketika maksud daripada silah mausul adalah hukum yang dirasa aneh. Contohnya, walladzi harat al-burayyatu fihi hayawanun mustahadathun min jumadin, yang artinya sesuatu yang membingungkan manusia adalah kehidupan hewan atau manusia yang tercipta dari air mani. Yang kedua yaitu ikhfaul amri an ghair mukhatab, yang artinya yaitu merahasiakan suatu hal dari selain mukhatab. Yang ketiga yaitu at-tanbih ala khata al-mukhatab, yaitu memperingati atas kesalahan mukhatab. Yang keempat yaitu at-tanbih ala khata ghair al-mukhatab, yaitu memperingati atas kesalahan selain mukhatab. Yang kelima yaitu tazimul mahlum alaih, yang artinya menganggap agung kedudukan mahkum bih. Yang keenam yaitu at-tahwil. At-tahwil ta'ziman au tahqiran, yang artinya mengejutkan karena mengagungkan atau menghinakan. Contohnya dalam Quran surah Taha ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atsba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, yang artinya kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Yang ketujuh yaitu istihzan atau istihjan at-tasrih bil ismi, yang artinya menganggap hina dalam mengungkapkan nama. Contohnya alladzi robani abi, orang yang memeliharaku adalah ayahku. Yang kedelapan yaitu al-isyarah ila khair minas sawab wal iqab, yaitu isyarat kepada suatu ketentuan pahala atau siksa. Yang kesembilan yaitu at-taubih atau mencela. Kesepuluh yaitu al-ibham atau menyamarkan. Yang terakhir yaitu al-istighraq, yang artinya berusaha tenggelam atau menghabiskan waktu dan menunjukkan kesibukan. Contohnya yaitu alladzi ya'tuna ka aqrabhum, alladzi ya'tuna ka akrimhum, yang artinya orang-orang yang datang kepadamu maka hormatilah mereka. Yang terakhir musnad ilaih makrifat dengan tambahan alif lam ta'rif. Nah, musnad ilaih makrifat dengan tambahan alif lam ta'rif merupakan alif lamnya itu merupakan salah satu perangkat untuk memarifatkan suatu kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat dua jenis alif lam, yaitu alif lam al-ahdiyah dan alif lam al-jinsiyah. Nah, musnad ilaih dengan kedua lam ini itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertamanya, musnad ilaih dengan alif lam ta'rif al-ahdiyah. Pada alif lam ta'rif al-ahdiyah ini menjadikan ma'rifat musnad ilaih itu bertujuan untuk memberikan isyarat terhadap individu atau fard yang telah diketahui dengan alasan bahwa individu atau fard ini telah disebut pada kalimat sebelumnya secara jelas atau secara sharih, sehingga disebut dengan al-ta'rif ahdi sharih. Seperti contohnya kama arsalna ila fir'auna rasulan
fa'asa fir'aunur rasul. Surah Al-Muzammil ayat 15-16. Jadi pada alif lam pada kata ar-rasul merupakan al-ta'rif ahdi sharih, yaitu pengulangan kata rasul pada ayat 15 dan 16. Yang keduanya adalah rasul yang sama, yaitu Nabi Musa. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu individu fard tersebut disebut secara talwih atau sindiran, sehingga disebut dengan al-ta'rif ahdi kinai. Contohnya, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal untha. Surah Al-Imran ayat 36. Jadi pada penyebutan az-zakaru, kata az-zakaru wa laysa az-zakaru kal untha. Nah, az-zakaru yang artinya laki-laki pada ayat sebelumnya yaitu ayat ke-35 itu tidak disebutkan secara jelas, namun dia diisyaratkan dengan huruf ma yang berarti janin laki-laki. Falamma bima, nah itu adalah yang tidak disebutkan secara jelas ya. Alasan yang selanjutnya yang terakhir yaitu individu satuan atau satuan fard telah diketahui secara nyata di hadapan mukhatab sehingga disebut dengan al-ta'rif ahdi huzur. Seperti contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, jadi kata al-yauma, al-yaum atau hari yang dimaksud pada ayat tersebut adalah hari Arafah pada Haji Wada. Jadi hari itu telah diketahui dan nyata bagi si mukhatab. Tujuan yang kedua yaitu musnad ilaih dengan alif lam ta'rif al-jinsiyah atau hakikah. Pada ma'rifat musnad ilaih dengan al-ta'rif al-jinsiyah ini memiliki beberapa maksud. Maksud yang pertama yaitu isyarat terhadap sesuatu secara umum tanpa memandang individunya atau satuan. Al-ta'rif ini tuh seperti ini tuh disebut dengan lam al-jins, lam jenis ya, karena isyarat yang dimaksud adalah hakikat jenis sesuatu. Contohnya yaitu al-insanu hayawanun natiqun, adzahabu Utsmanu minal faddah, yang artinya manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Az-zahabu Utsmanu minal faddah, emas lebih berharga daripada perak. Maksud yang kedua yaitu isyarat terhadap hakikat sesuatu dengan memandang keadaan sebagian individu secara samar atau tidak ditentukan. Jadi apabila terdapat qarinah al-ta'rif seperti ini itu disebut dengan lam al-ahd al-zin ad-dihni, lam al-ahd az-zihni, karena yang diisyaratkan itu telah diketahui dalam hati. Contohnya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu az-zi'bu wa antum anhu ghafilun. Surah Yusuf ayat 13. Jadi pada kata atau kalimat ayyakullahu yang artinya memakannya adalah sebagai qarinah yang menunjukkan bahwa
Az-zi'bu, kata az-zi'bu atau serigala itu yang artinya serigala secara umum tidak dimaksudkan serigala tertentu. Dalam artian tanpa memandang satuan dari jenis serigala, sebab hanya dilakukan oleh sebagian serigala. Dengan demikian, ulama bayan itu menganggapnya nakiroh meskipun pada dasarnya secara lafaz sudah ma'rifat. Maksud yang ketiga yaitu isyarat terhadap hakikat sesuatu dengan memandang semua individunya, atau al-ta'rif seperti ini itu disebut lam istighraq, yang diantaranya tanda-tandanya itu adalah bisa diletakkan kata istisna atau pengecualian setelahnya, dan kalimat tersebut memungkinkan ditempati dengan kata kullun atau keseluruhan. Itu adalah penjelasan dari musnad ilaih ma'rifat dengan tambahan alif lam ta'rif. Toib, sekian penjelasan dari saya tentang materi musnad ilaih dan nilai-nilai kebalagohannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.